Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Lady Purbina Simbolon dengan NIM 190321100040 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi Frontier dalam mengestimasi fungsi produksi Frontier. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai tutorial aplikasi Frontier. Baik, perkenalkan, nama saya Asri Lady Purbina Simbolon dengan NIM 190321100040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan aplikasi Frontier dalam mengestimasi fungsi produksi Frontier. Yang pertama yaitu kita buka data yang telah disediakan terlebih dahulu, di mana data tersebut terdiri dari responden yang berjumlah 60 responden. Yang kedua itu jenis data, jumlah produksi atau Y, luas lahan X1, benih X2, tenaga kerja X3, pupuk X4, pupuk kandang X5, dan pestisida X6. Terlebih dahulu data tersebut diubah ke LN kecuali responden dan jenis data. Untuk data independen yang digunakan hanya 5. Alasan penggunaan data independen berjumlah 5 yaitu agar pada saat data output yang ada di aplikasi Frontier dapat menghasilkan LRTX. Selanjutnya keseluruhan data tersebut di-copy dan dipindahkan ke tab baru. Selanjutnya data tersebut disimpan ke folder Frontier. Untuk tipe data yang digunakan yaitu teks MS-DOS. Untuk dapat menghasilkan output Frontier, data yang ada di Excel harus terlebih dahulu dihapus. Selanjutnya membuka folder Frontier. Tipe data tersebut diganti menjadi DTA. Selanjutnya mengeksekusi data di aplikasi Frontier. T1, nama data Asri DTA diubah menjadi output asri.out. 1, yes,
60, 1, 60, jumlah variabel independen yang digunakan ada 5, yes, and. Maka dapat diketahui output dari Frontier yang terdiri dari the old estimate are, the estimate after a degree search were, the final ML estimate, LR test with number of regression, technical efficiency estimate, dan mean efficiency. Baik, sekian tutorial penggunaan aplikasi Frontier. Selanjutnya yaitu intervensi. Berdasarkan output yang diperoleh menggunakan aplikasi Frontier, dapat diketahui bahwa uji kode LR test dengan nilai LR test 0,632, nilai DF2, nilai kode PAM pada derajat kesalahan 0,5 sama dengan 5,138. Jadi dapat diketahui bahwa nilai LR test lebih besar daripada kode PAM. Di mana dalam analisis ini hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kasus intervensi di lapang. Selanjutnya yaitu uji nilai gamma. Berdasarkan analisis Frontier dapat diketahui bahwa nilai T tabel dengan menggunakan alfa 5% adalah 2,004879 dan T hitung 17,96. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Koefisien gamma 94,93% error term disebabkan karena efisiensi teknis dan 61% error term disebabkan karena adanya resiko. Untuk yang ketiga dapat diketahui uji pengaruh dari masing-masing variabel. Yang pertama, luas lahan atau X1 yang ada pada beta 1 diketahui nilai T hitung adalah 4,69, dinyatakan signifikan jika X1 ditambah sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,792%. Yang kedua, benih atau X2 yang ada pada beta 2 diketahui nilai T hitung adalah 2,78, signifikan jika X2 ditambah sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,279%. Yang ketiga, tenaga kerja atau X3 pada beta 3 diketahui nilai T hitung adalah 1,08, signifikan jika X3 ditambah sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,162%. Yang keempat yaitu pupuk atau X4 pada beta 4 diketahui nilai T hitung adalah minus 3,95, signifikan jika X4 ditambah sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,177%. Untuk yang kelima yaitu pupuk kandang atau X5 pada beta 5 diketahui nilai T hitung adalah 0,443, signifikan jika X5 ditambah sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,034%. Untuk yang terakhir yaitu tingkat efisiensi teknis. Jika efisiensi teknis lebih besar dari 0,8, maka petani dinyatakan efisien secara teknis. Berdasarkan data technical efficiency estimate, diketahui bahwa responden 21, 23, 27, 29, 30, 34, 39, 44, dan 54 tidak efisien secara teknis, di mana nilai mean yang diketahui yaitu 0,8515. Berdasarkan nilai mean efisiensi sebesar 0,851, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan petani sudah efisien melakukan kegiatan produksi secara teknis. Sekian penjelasan saya mengenai analisis efisiensi produksi pertanian dengan menggunakan aplikasi Frontier. Sekian dan terima kasih.